Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya mahasiswa mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di pertemuan berikut ini kita akan membahas tentang faktor-faktor ya penyebab terjadinya korupsi. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas masalah fraud, masalah korupsi dan integritas, dan sekarang kita akan membahas tentang masalah apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor apa yang menyebabkan orang melakukan atau organisasi melakukan yang namanya perbuatan korupsi itu. Secara kompetensi dasar kita ingin mengetahui bahwa mahasiswa itu harus tahu lah ya, ini pengantar aja, apa yang menyebabkan faktor melakukan korupsi gitu ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Juga harus mahasiswa itu nanti bisa mampu meminimalisir lah sikap-sikap diri apa yang harus diantisipasi dalam cenderung melakukan perbuatan korupsi itu ya. Nah, ada dua faktor yang mendasar ya seseorang atau organisasi cenderung melakukan perbuatan korupsi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang dorongan yang berasal dari diri sendiri gitu ya. Dari dalam diri sendiri gitu. Ya, faktor internal ini ada aspek-aspek yang mempengaruhi juga. Yang pertama adalah aspek moral ya. Aspek moral pasti ada lemahnya iman ya, pasti. Dengan namanya iman, nilai-nilai kejujuran dan rasa malu yang sudah tidak ada, ya biasanya perbuatan korupsi itu cenderung sangat mudah sekali dilakukan. Ya, bahkan yang aspek moral ini menjadi satu aspek yang sangat mendasari seseorang sebenarnya. Yang kuat iman saja mau, apalagi lemah iman, nah gitulah biasanya. Jadi kalau lemahnya iman, lemah jujurnya, dan udah nggak ada malu lagi, memang udah ya. Yang berikutnya adalah aspek sikap atau aspek perilaku seperti pola hidup konsumtif yang sama. Ya ini misalnya yang tadinya habitnya dia cukup makan dengan 3 kali sehari jadi mungkin dari 5 hari sekali gitu ya. Atau misalnya dia mengkonsumsi barang-barang mewah gitu ya, hobinya traveling. Nah, ini gaya hidup mempengaruhi ya. Biasanya gaya hidup ini pengaruhnya itu memang dari diri sendiri ya, bukan pengaruh lingkungan. Walaupun secara aspek psikologi sekarang gara-gara sikap perilaku nih, aspek yang dengan perilaku konsumtif ini lebih banyak cenderung dari pengaruh dari aspek luar masuknya informasi ini mempengaruhi kepada kondisi internalnya. Berikutnya adalah aspek sosial ya. Ini adalah aspek lingkungan keluarga dan pergaulan. Nah, lingkungan keluarga ini misalnya ya keluarganya ini memang cenderung memang seperti ini kehidupannya. Korupsi ya emaknya gitu, bapaknya gitu. Atau misalnya ya tuntutannya dari keluarganya sendiri yang meminta dan sebagainya, ataupun salah pergaulannya, lingkungannya memang nggak sehat ya, semua korupsi. Misalnya dalam organisasi dia bekerja, temennya lihatnya makan uang kantor juga dan sebagainya, ya itu mau nggak mau terdorong dari diri sendiri untuk melakukan perbuatan korupsi tadi ya. Jadi aspek moral, aspek sikap, dan aspek sosial dari faktor-faktor internalnya. Dan selanjutnya ada faktor eksternal gitu ya. Ya, ada 5 aspek yang terjadi. Ada aspek politis, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek organisasi. Kita akan bahas secara satu-satu aspek-aspek ini secara detailnya juga dengan contoh-contohnya. Aspek sosial yaitu aspek ya dari nilai atau budaya masyarakat. Contohnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki. Ya, dengan dia merasa harus punya ini, harus dia merasa punya itu, dengan status sosial yang meningkat, dia merasa lebih dihargai. Kayak cara salah satunya ya korupsi, karena pendapatannya lebih kecil daripada lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, mau nggak mau seperti itu, sehingga dia dengan merasa dengan status dia sosial meningkat, wah jalan keluarnya adalah korupsi. Makanya ini parah banget ya. Yang kedua, aspek sosialnya adalah anggapan bahwa korban atau pihak yang merugi akibat korupsi adalah negara. Gawat itu ya. Kan yang rugi kan bukan tetangga gua, adalah negara. Padahal kerugian terbesar dalamnya adalah masyarakat sendiri itu yang berkurangnya anggaran, terhambatnya pembangunan dan lain-lain. Dia nggak sadar secara langsung, aspek secara tidak langsung sebenarnya. Masyarakat tidak menyadari dirinya terlibat dalam perkara korupsi, sering terjadi juga, dan kurangnya kesadaran bahwa korupsi bisa dicegah jika masyarakat ikut aktif sebenarnya. Jadi aspek sosial ini adalah aspek yang terjadi di lingkungan sosial kita, bahwa korupsi ini terbiasa gara-gara kekuasaan, gara-gara ingin merasa dihargai, status sosial meningkat dan sebagainya. Ya.
Di aspek sosial ini sangatlah mendasari orang mau melakukan perbuatan korupsi. Ya, ingin merasa lebih dihargai dan dengan dari kekuasaannya, kekayaannya dan sebagainya. Berikutnya adalah aspek politis ya. Politis memang lah kalau kita tahu ya merupakan ya cita-cita bangsa ditaruh di situ, ya kebijakan cuma di situ. Nah, tapi secara ringkasnya sebenarnya gara-gara aspek politis ini banyak memunculkan bahwa yang namanya suatu namanya politis itu jadi dipolitisasi gitu ya dalam mencapai tujuan sehingga terjadilah perbuatan korupsi tadi. Contohnya misalnya suatu namanya kancah politik 5 tahun sekali itu pemilihan kepala daerah atau pemilihan partai, ya, pemilu raya dan sebagainya. Itu menunjukkan aspek peluang korupsi terbaru. Misalnya terjadi incumbent anggaran, itu penganggaran lebih pada akhir masa jabatan seorang kepala daerah. Dia pasti akan mengelmukan anggarannya yang biasanya dipakai dalam anggaran itu untuk kebutuhan kampanye terselubungnya suatu kepala daerah. Itu korupsi juga sebenarnya. Atau misalnya mahalnya biaya politik yang udah lazim ya. Mahalnya biaya mahal politik suatu kepala daerah, suatu anggota legislatif yang mengakibatkan gara-gara ini ya dia harus ketika sudah terpilih akan melakukan namanya perbuatan korupsi. Jadi ini siklus yang sangat sulit dihentikan ternyata ya. Karena memang ini masih suatu habit yang sudah sangat sulit dihilangkan di Indonesia. Tapi aspek inilah yang menyebabkan orang cenderung melakukan korupsi. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan nanti kita terjun di bidang politis, ya politik dan sebagainya, jadi politikus, ya informasi tadi bisa lah sedikit banyaknya menjadi embanan pertimbangan kalian. Oh ini peluangnya tinggi, yuk kita cegah korupsi. Ya korupsi memang harus dari dasar diri sendiri tadi dulu ya, dari iman tadi, moral dan sikap kita tadi gitu ya. Kalau tinggi iman dan sebagainya, sikap tamak dan sebagainya pasti bisa dihindari. Berikutnya adalah aspek hukum perundang-undangan. Ya, ini aspek ini disebabkan gara-gara penegakan hukum yang lemah. Sebenarnya bukan nggak lemah juga ya, atau juga aturan diskriminatif yang tidak adil atau rumusan hukum yang nggak jelas gitu ya, multitafsir gitu ya. Maksudnya gini, terkadang kita bicara selaku pelaku korupsi itu dihukum maksimal ada yang cuma beberapa tahun gitu ya. Oke lah kasus terpanjang kemarin kalau nggak salah pelaku korupsi salah satunya adalah Ibu Angelina Sondak. Oke ya itu termasuk yang salah satu panjang ya, lebih dari 10 tahun kalau nggak salah saya ingat ya. Kasus itu ya pembelian apa ya, kasus proyek Hambalang ya. Itu termasuk pelaku. Teman beberapa kasus yang kita ketahui ya beberapa kasus korupsi terakhir di Indonesia hukumannya nggak setimpal. Bahkan ada yang pelaku korupsi minta keringanan hukuman korupsinya. Nah itu. Dan banyak majelis yang menyetujui dan sebagainya. Mungkin itu jadi bahan pertimbangan seseorang gitu ya. Melakukan korupsi. Ya karena aspek hukumnya lemah, hukumannya nggak berat bro gitu ya. Korupsi sekian sama aja hukumannya, korupsi yang sekian sama juga bagus, korupsi aja besar-besaran jama-jama atau korupsi nggak korupsi sama juga dihukum gitu. Mungkin jadi itu yang jadi salah. Jadi suatu memang suatu kenyataan yang nggak bisa kita hindari bahwa sekarang penegakan hukum mungkin ya di situnya mungkin salah satu penyebab orang mau melakukan apa namanya ya perbuatan korupsi ya. Sering disebutkan yang namanya di sini kenyataan yang terjadi seringkali dicap hitam dan putih gitu ya. Jadi masih kayaknya benar salah gitu, banyak kenyataan saya tidak adil dan sebagainya ya. Berikutnya adalah aspek ekonomi. Ya, ini sudah pastilah ya. Ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Ini disebabkan oleh misalnya bukan dari bisnis, tapi misalnya kebutuhan keluarganya. Contoh seorang sopir taksi katanya mencurangi nota pembelian bensin lantaran penghasilan dapatnya nggak cukup. Ya, ini korupsi sebenarnya, tapi ini sering terjadi juga gitu. Misalnya yang paling bawah gitu ya, kamu yang mengerjakan proyek ini semua gitu ya, ya terpaksa dikorupsinya mungkin. Ya aku semua biaya besar di aku yang capek. Kenapa aku cuma dapat sedikit, mereka yang tenang-tenang dapat besar. Aku tujuan banyak, ya dikorupsi. Ya contoh ketimpangan sosial ekonomi ini yang menyebabkan desakan-desakan seseorang itu mau melakukan korupsi. Dan contohnya juga ada nih, seorang istri kepada suaminya menuntut untuk menghasilkan lebih banyak uang agar bisa membeli sejumlah barang. Ya aspek ekonomi tadi. Terus adalah aspek organisasi. Nah ini aspek organisasi ini yang akar sebenarnya ya. Ketika mungkin kita aspek ekonomi kita udah bagus, mungkin
undang hukum kekuatan kita kuat, gitu ya. Aspek sosial kita juga ini kita merasa kita nggak terlalu memikirkan tersebut, dan politis kita juga terlibat dalam hubungan politis. Tapi ternyata aspek organisasi lingkungan bekerja kita itu yang dia mendukung situasi itu gitu ya. Ini yang agak sulit diantisipasi. Terkadang itu pula yang sering terjadi gitu ya. Ketika kita tidak mau korupsi, pengaruh kita tinggi, tapi ketika kita, teman kita, wah dia korupsi tuh di depan mata kita, terang-terangan. Semua prosedur menggunakan alat bantu uang, harus suap menyuap, harus ada gratifikasi. Gara-gara tersebut, jadi kita terikut gitu, terbiasa gitu ya, terhabit jadinya. Gara-gara pengandaliannya juga lemah, dari atas juga ikut, kenapa bawah nggak ikut? Seperti itu. Terus ya itu tadi, gara-gara seperti itu akibatnya jadi suatu namanya kebiasaan dalam organisasi. Makanya alangkah baiknya memang aspek organisasi ini kalau menurut saya paling ditekankan. Kembali sebenarnya semua aspek lebih penting gitu, seperti itu. Baik, di sini untuk menutup materi ini sekaligus untuk kuis pada pertemuan ini, ada kasus, tolong dibaca. Dari kasus ini ada seorang anak SMP, ya, dia nekat menyetir mobil sendiri dan dia menjadi andalan teman-temannya kalau mau nongkrong. Ya. Kemarin dia senang bukan main, katanya menerima SIM yang dia idam-idamkan. Sekarang dia bisa mengajak teman-temannya untuk nongkrong lebih jauh karena bisa nonton konser kemana-mana lah ya di Jakarta dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, dia ini kan masih SMP tapi dia sudah punya SIM. Seperti itu. Ayo diskusi apa yang harus dilakukannya, kira-kira di pertanyaan ini apa yang harus kita jawab. Oke, terima kasih. Demikian saja materi dari saya tentang masalah faktor-faktor penyebab perbuatan korupsi itu terjadi. Secara implisit ada dua, dari faktor internal dan faktor eksternal. Ada dari sikap internal itu adalah moral, sikap dan sosial, sedangkan dari eksternal itu ada dari aspek politis, aspek ekonomi, hukum, aspek sosial, dan aspek organisasi. Sekian dan terima kasih. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.